Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himawan selaku dosen pengampu audit investigatif dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang audit akuntansi forensik. Yang pertama, sebelumnya kami akan berkenalan terlebih dahulu. Ada saya Lia Fatra Nur Maula, NIM 1905520146. Ada teman saya Siti Lutfiani 1905520147, Alfa Dwi Wahyuningrum NIM 1905520156, Sofiatul Muniroh NIM 1905520162, dan Siti Ma'rifatus Syifa NIM 1905520168. Atau definisi akuntansi forensik. Forensik menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary edisi ke-10 dapat diartikan berkenaan dengan pengadilan atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Oleh karena itu, akuntansi forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Yang kedua, menurut Larry Crumley, Editor-in-Chief dari Journal of Forensic GFA, mengatakan secara sederhana akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Bologna dan Liquis 1995 mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dari sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks rules of evidence. Sedangkan Hopwood, Lanier, and Young 2008 mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dan dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Dengan demikian, investigasi dan analisis yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum yang memiliki yurisdiksi yang kuat. Selanjutnya, Hopwood, Lanier, and Young 2008 mengatakan bahwa akuntan forensik adalah akuntan yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan dari hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum. Meskipun demikian, akuntansi forensik juga mempraktekkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian dan keterampilan investigatif dalam pengumpulan bukti, menganalisis dan mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari temuan tersebut. Saya Siti Lutfiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian forensik akunting yang dibagi menjadi 3, yaitu akunting, hukum, dan audit investigasi. Menurut bagian di atas, akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum. Contoh penggunaan akuntansi forensik dalam pembagian harta gono gini di sini terlihat unsur akuntansinya. Unsur hitung-menghitung besarnya harta yang akan diterima masing-masing pihak. Segi hukumnya dapat diselesaikan di dalam atau luar pengadilan, secara ligitasi ataupun non-ligitasi. Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan selain akuntansi dan hukum, yaitu audit. Sehingga model akuntansi forensik saat ini diinterpretasikan dalam 3 bidang. Selanjutnya ada diagram akuntansi forensik. Di dalam diagram akuntansi forensik memiliki jenis penugasan yang dibagi menjadi 2, yaitu sumber informasi dan output.
Kemudian dalam fraud audit itu dibagi menjadi dua, yaitu proaktif dan investigatif. Di dalam proaktif juga dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu risk assessment dan identifikasi potensi fraud. Kemudian untuk investigatif itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu temuan audit, tuduhan, keluhan, tip. Kemudian identifikasi awal adanya fraud. Kemudian ada temuan audit dan tiada atau tidaknya pelanggaran. Bagian di atas itu merupakan proses audit, investigasi, akuntansi, dan hukum. Selanjutnya, ini merupakan diagram akuntansi forensik yang jenis penugasannya ada sumber informasi dan output. Kemudian ada fraud audit yang dibagi menjadi dua, yaitu proaktif yang terdiri dari risk assessment dan identifikasi potensi fraud. Kemudian ada investigatif yang dibagi menjadi temuan audit, tuduhan, keluhan, tip, indikasi awal adanya fraud. Kemudian ada temuan audit dan juga ada bukti atau tidaknya pelanggaran. Kemudian akuntansi forensik yang dibahas pada tabel ini adalah akuntansi kerugian. Kemudian ada hukum yang dibagi menjadi pidana, perdata, administratif, arbitras, dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya masih dengan bagian diagram akuntansi forensik. Di dalam model di atas akan bertambah rumit kalau kejahatannya adalah lintas negara seperti koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan mencuci uangnya juga ke luar negeri. Bidang hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance atau MLA. Baik, saya Alfa Dwi Wahyuningrum ingin melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada akuntansi forensik dipraktikkan dalam bidang yang luas. Contohnya yaitu yang pertama dalam penyelesaian sengketa antar individu. Yang kedua, di sini ada di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya di bursa, joint venture, dan special purpose company. Yang ketiga di sini ada di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara, baik di pusat maupun daerah atau BUMN dan BUMD. Yang keempat, di sini ada departemen atau kementerian pemerintahan pusat dan daerah, MPR, DPR atau DPRD, dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah seperti Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Yudisial, komisi-komisi seperti KPU dan KPPU, yayasan koperasi, badan hukum milik negara, dan badan layanan umum, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada beberapa profesi forensik, yaitu semis, antropologis, dentis, dokumen investigator, geologis, patologis, serologis, engineering, linguistik, fotografi, medicine. Baik, slide selanjutnya di sini ada akuntan forensik dikaitkan dengan pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ahli-ahli forensik dan disiplin yang berbeda termasuk akuntan forensik dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, mereka disebut expert witness atau saksi ahli. Kitab-kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP menggunakan istilah ahli, meskipun dalam pencakapan sehari-hari dan oleh pers digunakan istilah saksi ahli. Di sini ada KUHP 179 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dalam praktik, kelompok ahli atau saksi ahli lainnya terdiri atas para akuntan dan tim pelaksana audit yang memberikan keterangan ahli demi keadilan. Baik, selanjutnya di sini ada akuntan forensik dikaitkan dengan pengadilan. Dalam sidang pengadilan, saksi ahli atau expert witness dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Saksi ahli dibagi menjadi dua, yaitu sektor publik dan sektor privat. Di sektor publik, para penuntut umum atau dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan ahli dari BPK,
BPKP, dan Inspektoral Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Di pihak lain, terdakwa dan tim pembelanya menggunakan ahli dari kantor-kantor akuntan publik. Kebanyakan ahli ini sebelumnya berpraktik di BPKP. Saya Sofiatul Munirah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sengketa. Hak yang dikurangi atau dihilangkan berupa uang atau aset lain, baik aset berwujud atau tangible asset maupun aset tak berwujud, yaitu intangible asset yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua ada reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama pribadi, keluarga, atau nama perusahaan. Yang ketiga ada peluang bisnis, misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Yang keempat ada gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Dan yang terakhir, hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelesaian sengketa. Besarnya konsekuensi nilai uangnya. Konsekuensi ini bukan saja jumlah uang yang disengketakan, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa dan perkiraan mengenai berapa lama sengketa ini akan terselesaikan. Yang kedua ada besar kecilnya pertikaian pribadi. Rasa iri atau dendam terjadi di antara pihak-pihak. Kadang-kadang uang yang disengketakan, sekalipun jumlahnya besar, bukan persoalan bagi mereka. Keinginan untuk memenangkan sengketa lebih penting. Yang ketiga ada penyelesaian kasus yang serupa. Misalnya, perusahaan yang bersengketa dengan seorang pegawainya akan khawatir kalau ia kalah dalam sengketa ini, karena dalam waktu dekat ada kasus serupa yang harus diselesaikan. Yang keempat ada dampak publisitas akibat kasus tersebut. Seberapa besar dampak dari publisitas negatif yang ditimbulkan? Suatu kantor akuntan publik mempunyai kebijakan untuk tidak menuntut kliennya. Dan yang terakhir ada bebas emosional yang harus ditanggung. Selanjutnya akuntansi atau audit forensik. Dalam rangka sertifikasi, istilah yang digunakan adalah audit forensik dan hukum akuntan forensik. Pertimbangannya adalah anggota profesi ini bukan hanya akuntan. Association of Certified Fraud Examiner di Amerika Serikat juga menyebut anggotanya sebagai pemeriksa fraud bersertifikat. Selanjutnya, praktik akuntansi forensik di Indonesia, yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Dunia, dan Kantor Akuntan Publik. Pada sebab selanjutnya, saya Stimer Fakusifa akan menjelaskan mengenai segitiga akuntansi forensik. Konsep yang digunakan dalam segitiga forensik ini adalah konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian, dan kalau ada bagaimana konsep perhitungannya. Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Kerugian adalah titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik. Titik kedua dalam segitiga forensik adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Itulah sebabnya dalam berbagai macam bencana yang jelas-jelas ada kerugian bagi para korban. Titik ketiga dalam segitiga forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum, atau ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Pada subbab selanjutnya yaitu mengenai FOSA dan COSA. Dalam fraud audit terdiri atas dua komponen. Komponen pertama proaktif fraud audit yang berada di luar payung akuntansi forensik, sedangkan komponen yang kedua yaitu investigatif audit merupakan bagian dari akuntansi forensik. Pada fraud audit proaktif ada yang menggunakan kajian sistem, karena dalam fraud audit ini dilakukan kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi atau risiko terjadinya fraud. Dalam kajian informasi kajian atas sistem untuk mengetahui kelemahan dalam sistem itu disebut sistem audit, di mana orientasi dan tujuan mengidentifikasikan risiko terjadinya fraud dengan istilah FOSA.
Istilah FOSA digunakan untuk kajian sistem bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum. Untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik, kita dapat menggunakan istilah FOSA. Yang keempat, FOSA dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pada perusahaan swasta, FOSA dikerjakan oleh auditor internal dan bagian hukum, atau unit di bawah Direktur Kepatuhan, atau unit lainnya yang ditunjuk Komite Audit. Untuk bab selanjutnya mengenai FOSA dan KOSA, langkah pertama adalah mengumpulkan materi untuk menilai adanya potensi atau risiko fraud dalam sistem dari entitas yang dikaji. Peralatan KOSA yang dapat diperlukan yaitu 1. Memahami entitas dengan baik. Yang kedua, segitiga fraud. Yang ketiga, wawancara bukan interogasi. Yang keempat, kuesioner ditindaklanjuti dengan substansi. Yang kelima, observasi lapangan. Yang keenam, yaitu sampling dan timing. Yang ketujuh, titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, profiling. Yang kesembilan, yaitu analis data. Potensi fraud dalam sistem dari entitas yang bersangkutan dapat dilihat pada yang pertama yaitu kelemahan sistem dan kepatuhan. Yang kedua, entitas seringkali menyajikan pihak-pihak yang disebutkan stakeholders. FOSA mendapatkan informasi melalui berbagai sumber, yaitu dari entitas yang bersangkutan seharusnya merupakan sumber penting. Selanjutnya, yaitu pressure group seperti media dan lembaga swadaya masyarakat merupakan sumber informasi penting. Yang ketiga yaitu whistleblowers merupakan sumber yang memberikan warna lain dalam mengumpulkan materi untuk mengidentifikasikan potensi dan resiko fraud. Yang keempat, masyarakat seringkali berani melaporkan ketidakberesan dalam suatu entitas. Yang kelima, Google atau search engine lainnya. Langkah kedua, prosa adalah menganalisis dan menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dalam langkah pertama. Pelaksanaan FOSA menggabungkan berbagai analisis tentang potensi atau risiko fraud yang satu sama lain mungkin tidak sejalan dan tidak ada kesenjangan. Sekian penjelasan mengenai akuntansi forensik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.